Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan SPDGR, guru SMP Negeri 1 Riau, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, akan menayangkan video tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantoro terkait tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Selamat menyaksikan. Ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan dan refleksikan dari modul 1.1 terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan nasional, yakni pendidikan dan pengajaran, menuntun, kodrat anak, dan yang terakhir, pendidikan yang berpihak pada anak. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran memiliki maksud untuk mewujudkan manusia yang merdeka, yakni manusia yang hidupnya bersandar atas kekuatannya sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Pendidikan juga menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan, serta proses menuntun kodrat anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan pengajaran merupakan bagian terpenting dari proses pendidikan yang bertujuan memberikan ilmu pengetahuan untuk keterampilan hidup anak yang selama pembelajaran berlangsung selalu berpihak pada murid. Yang kedua, pendidik sebagai penuntun. Berkaitan dengan kata menuntun, Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Yang ketiga, kodrat anak. Ki Hajar Dewantoro juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat anak berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada murid sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, guru harus lebih mengenal teknologi, agar menyesuaikan dengan kondisi. Proses pembelajaran hendaknya menyesuaikan berbagai diferensiasi yang ada, baik gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Seyogyanya guru mampu menyesuaikan penggunaan pendekatan, strategi, metode, teknik, pembelajaran media yang mampu melayani berbagai gaya belajar, baik audio, visual, dan kinestetik, serta menyesuaikan dengan kearifan budaya lokal, apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga akan terbentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, berinovasi, berkarya, serta berbudi pekerti luhur. Dari sinilah para guru hebat melahirkan anak bangsa yang dahsyat. Dan yang keempat, pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak merupakan pendidikan yang menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak.
Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak, dengan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Ketika kita sebagai guru mampu memenuhi kebutuhan murid dan memberikan perhatian yang cukup, maka murid akan merasa dihargai dan akan terdorong untuk belajar dengan semangat yang lebih tinggi. Dan juga menghamba pada anak ini mendorong terciptanya hubungan yang positif antara guru dan murid. Murid akan merasa nyaman dan aman untuk berinteraksi dengan guru, sehingga proses pembelajaran yang kita inginkan dapat berjalan dengan lebih efektif. Untuk melengkapi kesimpulan dan refleksi saya terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1, maka saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa guru adalah sumber utama dalam proses pembelajaran, sehingga guru bisa mendominasi kegiatan pelajaran tersebut dan memandang bahwa tak perlu membedakan karakter murid, serta menganggap bahwa murid saya belum mengenal materi sebelum saya menjelaskan atau menerangkan materi ajar dalam pembelajaran yang saya sampaikan. Saya melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmu saja, dengan penilaian yang saya lakukan hanya dari segi kognitif. Apabila murid nilainya di atas KKM, berarti sudah memenuhi ketuntasan. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya baru mengetahui bahwa pandangan saya selama ini sangat keliru. Ternyata pendidikan harus berpihak pada anak, dengan tujuan menitik beratkan murid sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan dengan memberikan kemerdekaan kepada murid untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan memberikan dukungan terhadap minat, bakat, dan kemampuan masing-masing anak. Guru itu hanya sebagai penuntun kodrat anak. Anak bukanlah kertas putih yang kosong, sehingga guru bisa menulis dan mewarnai semaunya. Namun, anak adalah kertas yang sudah berisi garis-garis yang masih samar. Tugas guru adalah membimbing dan menuntun karakter baik anak supaya garis yang samar menjadi tebal. Guru diibaratkan petani yang harus menyiapkan lahan yang baik dan memberikan perawatan yang baik agar tanaman bisa tumbuh subur. Harus tekun, sabar, dan tulus dalam menuntun anak, sesuai dengan watak dan karakternya masing-masing, sehingga anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang saya dapat terapkan yaitu membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik anak supaya pembelajaran lebih ceria. Menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak dengan menyesuaikan abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif, supaya anak-anak mendapatkan kemerdekaan belajar. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Sebagai pendidik, saya hanya menuntun anak didik saya ke arah yang lebih baik dan memberi tauladan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Guru-guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah video kesimpulan dan refleksi saya terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.